Kejutan dan kejayaan ini dibuat oleh pemain tempatan mereka, tahu tak? Bukan warisan, bukan naturalisasi. Saya bukan nak sanjung sangat Indonesia ni, tetapi saya nak jadikan Indonesia ni sebagai contoh teladan untuk kita. Ini satu kejayaan yang cukup baik dan juga penampilan yang cukup baik yang memberi satu gambaran bahwa timnas Indonesia sekarang ini bukan timnas Indonesia yang 10 tahun yang lepas. Sekarang ini zaman sudah berubah, guys. Dengan bangkitnya timnas Indonesia, dia telah merubah wajah dunia sepak bola di Asia Tenggara ini. Peluang kita untuk bisa menjadi juara ya terbuka. Ya walaupun Mali itu tim yang bagus, tim yang kuat karena meraih 2 kemenangan, kita imbang dengan Tajikistan, tapi mereka mampu mengalahkan dengan skor besar. Tapi akan ketemu dengan kita tidak boleh imbang kalau mau juara. Kita harus bisa menjadi juara dan pemenang. Harus mengalahkan Mali, itu adalah tugas dari semua pemain untuk bisa meraih poin penuh sehingga kita bisa dapat 7 poin. Performa impresif Timnas Indonesia U17 di ajang Piala Kemerdekaan 2025 menuai pujian dan mengejutkan banyak pihak, termasuk para pengamat sepak bola dari kawasan ASEAN, khususnya Malaysia. Kemenangan dramatis atas Uzbekistan, juara bertahan Piala Asia U17, menjadi sorotan utama yang memicu gelombang optimisme di tanah air. Indonesia berhasil menundukkan Uzbekistan dengan skor meyakinkan 2-0. Hasil ini tidak hanya memperbesar peluang Garuda Muda untuk menjuarai Piala Kemerdekaan, tetapi juga meningkatkan kepercayaan diri publik terhadap potensi generasi muda sepak bola nasional. Ini bukan kemenangan biasa mengalahkan tim sekaliber Uzbekistan yang dikenal dengan kekuatan fisik dan taktik mereka. Menunjukkan bahwa Indonesia U17 berada di jalur yang benar. Kami di Malaysia sangat terkesan dengan perkembangan ini, ujar pengamat Malaysia. Dengan hasil tersebut, Indonesia kini menempati posisi kedua klasemen sementara Piala Kemerdekaan. Hanya terpaut 2 poin dari Mali, yang saat ini memuncaki klasemen. Pertemuan melawan Mali akan menjadi laga penentu. Kemenangan akan membawa Indonesia meraih gelar juara di turnamen Piala Kemerdekaan yang digelar dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 itu. Pelatih Indonesia U17, Nova Arianto, menegaskan bahwa para pemain tetap fokus dan tidak ingin cepat berpuas diri. Kami menghormati semua lawan, termasuk Mali yang sangat kuat, tapi kami juga percaya diri, terutama setelah mengalahkan Uzbekistan. Anak-anak punya semangat juang yang luar biasa, katanya dalam konferensi pers usai pertandingan. Piala Kemerdekaan 2025 menjadi ajang uji coba penting sekaligus batu loncatan bagi timnas U17 jelang Piala Dunia U17. Dengan dukungan penuh dari supporter dan performa yang terus meningkat, harapan untuk melihat Indonesia U17 mengangkat trofi semakin terbuka lebar. Timnas U17 Indonesia menjaga peluang juara Piala Kemerdekaan 2025 setelah menaklukkan Uzbekistan 2-0 di Stadion Utama Sumatera Utara, Medan. Garuda Muda unggul cepat di menit ke-17 lewat sepakan keras Dimas Adi Prasetyo. Keunggulan bertambah pada menit ke-67 setelah Muhammad Al-Ghazani Dwi Sugandi menyundul bola dengan tajam dan tak terbendung kiper lawan. Kemenangan ini membuat skuad asuhan Nova Arianto mengkoleksi 4 poin dari 2 laga setelah pada pertandingan pembuka bermain imbang 2-2 kontra Tajikistan. Partai pamungkas pada Senin 18 Agustus pukul 20.30 WIB akan menjadi final sesungguhnya. Indonesia wajib menang atas Mali untuk meraih trofi, sementara Mali cukup membutuhkan hasil imbang. Mali tampil perkasa sejauh ini dengan 2 kemenangan, membantai Uzbekistan 5-1 dan mengalahkan Tajikistan 4-2, membuat mereka memuncaki klasemen dengan 6 poin. Piala Kemerdekaan 2025 memakai format single round robin, diikuti 4 negara, tim dengan poin tertinggi langsung menjadi juara. Turnamen edisi ke-10 ini digelar PSSI untuk memeriahkan HUT ke-80 kemerdekaan RI, sekaligus menjadi ajang pemanasan timnas U17 jelang Piala Dunia U17 2025 di Qatar. Di ajang dunia tersebut, Indonesia berada di grup H bersama Brazil, Honduras, dan Zambia.
Zambia akan menjadi lawan perdana Garuda Muda pada 4 November 2025. Ini akan menjadi penampilan kedua Timnas U17 di Piala Dunia setelah edisi 2023 saat bertindak sebagai tuan rumah. Mengalahkan Uzbekistan dianggap sebagai pencapaian yang tak terlupakan bagi Timnas U17 Indonesia. Usai pertandingan, pelatih Nova Arianto mengungkapkan kepuasannya. Secara keseluruhan, saya sangat senang dan puas dengan penampilan anak-anak. Hasil dari 2 pertandingan di turnamen ini, terutama pertandingan kedua, sangat positif, kata Nova Arianto. Piala kemerdekaan ini juga merupakan ujian sebelum Piala Dunia mendatang. Itulah sebabnya Nova menekankan kepada semua pemain harus memberikan yang terbaik di setiap pertandingan. Saya yakin semua orang dapat berkembang dan menjadi lebih baik lagi. Tim tuan rumah akan menjalani pertandingan ketiga melawan Mali U17 pada Senin 18 Agustus. Setelah pertandingan Piala Kemerdekaan, Timnas U17 Indonesia akan melanjutkan latihan untuk mempersiapkan Piala Dunia U17 pada bulan November, di mana Garuda Muda berada di grup yang sama dengan Brazil, Zambia, dan Honduras.